para alumni ini tidak terserap dalam dunia kerja, maka tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua Yayasan bisa menjadi manusia-manusia yang tentunya akan mengganggu merongrong pemerintahan, mengganggu jalannya pembangunan. Oleh karenanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan program MBKM dalam rangka bagaimana semua mahasiswa, semua lulusan, semua alumni itu mampu terserap dalam dunia kerja. Makanya lebih awal dalam proses perkuliahan, para mahasiswa itu diperkenalkan, disosialisasikan, bahkan kita mengajak para mahasiswa terlibat langsung dalam dunia usaha. Bahkan juga kami mengajak bagaimana program para praktisi bisa masuk kampus, agar supaya nanti proses pembelajaran di kampus itu bukan hanya monoton dosen dan mahasiswa, akan tetapi nanti praktisi bisa masuk, mitra-mitra ini juga bisa diajak untuk bisa masuk, para praktisi birokrasi bisa diajak untuk masuk, praktisi hukum bisa diajak untuk masuk sebagai dosen praktisi, dan para mahasiswa, para alumni juga bisa diajak untuk keluar 2 semester kuliah di luar program studi. Oleh karenanya program MBKM ini tentunya kami sangat mengharapkan dukungan support daripada seluruh pimpinan dan yayasan perguruan tinggi yang ada di wilayah LL Dikti 16. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya adik-adik mahasiswa, ada beberapa pesan yang sering kami sampaikan dalam pelaksanaan prosesi wisuda seperti ini. Yang pertama bahwa di dalam dunia nyata pendidikan, Anda sekarang memasuki tahapan dunia nyata, fase yang mana Anda terkadang tanda kutip, terkadang tidak bisa membayangkan apa yang menjadi harapan, keinginan, impian dengan kenyataan yang Anda atau kalian akan hadapi nanti. Tidak seindah nyanyian-nyanyian. Di sini perlu kalian harus mampu beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Oleh karenanya saya memesan bahwa ijazah yang kalian akan terima nanti hari ini itu bukan merupakan hanya sebuah kebanggaan, akan tetapi ini merupakan sebuah tantangan kalian untuk mampu menunjukkan bahwa saya kuliah di UG hari ini dan saya mampu bekerja ataupun mampu menerapkan ilmu yang saya terima pada hari ini. Oleh karenanya di dunia industri 4.0 sekarang, saya memesan kepada kalian untuk terus belajar, terus mengembangkan pengetahuan kalian, karena sesungguhnya bahwa di tempat kerja itulah kredibilitas, potensi kalian, keintelektualan kalian akan dinilai. Karena kalau kalian tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan yang ada, maka itu juga akan mempengaruhi termasuk juga alma mater yang kalian emban. Oleh karenanya kami berpesan, jaga alma mater dengan terus belajar, terus beradaptasi, terus mengembangkan potensi keilmuan kalian. Dunia sekarang tidak sebesar dunia yang kita sering lihat, ya. Kalian harus mampu berkompetisi dengan dunia luar. CPNS kita moratorium tahun ini, ya. Jadi kalian sekarang harus mampu beradaptasi dengan dunia kerja kalian, keilmuan kalian. Bahkan kita berharap para dosen-dosen yang terus mengarahkan mereka, karena sesungguhnya kalian terus akan dipantau melalui program tracer study, ya. Nilai prestasi dari sebuah perguruan tinggi juga akan dinilai bagaimana lulusannya terserap dalam dunia kerja dengan mendapatkan gaji yang layak. Jadi lulusan ini akan masuk dalam data tracer study, dan kami di LLDikti dan Kementerian Pendidikan akan menilai bahwa ternyata alumni ini mampu terserap dengan mendapatkan gaji penghasilan yang layak. Ya, jangan nanti ada lulusannya misalnya pekerjaan sampingan baru itu dihitung. Itu akan juga mempengaruhi kinerja daripada perguruan tinggi. Jadi ucapan selamat ya, dan sekaligus kami berharap bahwa kalian terus mengembangkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan lapangan yang ada. Yang kedua, kami ingin memberikan support kepada Universitas Gorontalo. Kita ketahui bahwa di Universitas Gorontalo ini jumlah S1-nya 14, ya.
Jumlah program studi S1-nya 14 dan jumlah prodi S2-nya 6 ya. 4 program studi S2. Ada dosen yang bergelar guru besar 1 orang. Insya Allah kita doakan beliau akan keluar juga, tinggal 1 langkah lagi beliau akan keluar guru besarnya. Kalau UG sudah berhasil menelurkan 2 guru besar, maka UG berhak untuk membuka prodi S3 di kampus ini. Jadi kami, Pak Ketua Kakanda Rustam, bahwa kami terus mensupport. Di mulut kami ini ada beberapa PTS yang sering disebut-sebut untuk bagaimana kami mendorong mereka, mendorong teman-teman ini terus maju. Termasuk salah satunya adalah UG. Jadi kita berharap bahwa apa yang menjadi harapan kita semua bahwa bagaimana pengembangan pendidikan tinggi terus berkembang. Yang penting yang kami sampaikan bahwa keharmonisan yayasan dan rektorat. Saya ini spesialisasi PTS bermasalah. Saya sampai ke talaut konflik yayasan dengan penyelenggara. Konflik di Gorontalo yayasan dengan penyelenggara ada berapa PTS, tapi kami tidak usah sebut di sini. Tetapi di UG ini ada sebuah statement yang saya harus apresiasi, bahwa ternyata yayasan di sini diselenggarakan oleh publik, bukan kepemilikan orang per orang, kekerabatan. Ini sebuah contoh yang baik, best practice yang baik, karena pengalaman kami di Palu sekarang ini, karena merasa keturunan daripada pendiri, maka keturunannya ini merongrong terus penyelenggaraan pendidikan kampus itu. Oleh karenanya sebuah apresiasi, dan perlu para mitra tahu bahwa inilah universitas yang diharapkan oleh pemerintah, yang benar-benar yayasannya pengelolaan oleh publik. Memang dalam naskah yayasan akta yayasan itu dikelola oleh publik, tapi kenyataannya lebih banyak intervensi yang merasa namanya owner, pemilik. Kan tetapi UG adalah benar-benar dibangun dengan rasa kebersamaan dan tentunya demi untuk kemajuan pendidikan tinggi. Saya rasa satu lagi saya lupa, bahwa saya ingin memberikan contoh dari ilustrasi dari Mas Dandim untuk mahasiswa. Beliau menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu, proses pembelajaran, proses pendidikan di perguruan tinggi itu diibaratkan seorang anak dilatih berenang di kolam renang dengan kedalaman terukur, jarak terukur, suhu terukur, ombak terukur, alat bantu banyak yang disiapkan. Itu ilustrasi daripada sebuah proses pendidikan. Akan tetapi para alumni semua sadari bahwa sebenarnya kita lepas dari proses pendidikan tinggi ini, kita akan dilepas di samudra luas. Bukan lagi di kolam renang, kita hanya dilatih di kolam renang. Tapi selepas itu kalian akan dilepas di samudra luas, yang di dalamnya ada ombak, yang kedalamannya tidak terukur, yang suhunya tidak terukur, bahkan ada ancaman gangguan daripada hewan-hewan di samudra itu. Oleh karenanya tentunya yang saya sampaikan tadi, bahwa kalian jangan hanya belajar keilmuan yang kalian miliki, persiapkan juga soft skill kalian untuk menghadapi samudra luas tadi. Yang berikut, saya baru pulang dari Kupang, Pak Ketua Kakanda Rustam. Kupang ada peresmian LDT 15. Pak Gubernur, Pak Victor Laiskodat, dalam sambutannya mengatakan seperti ini. Beliau kecewa dengan para sarjana peternakan di daerah itu yang tidak mampu memberikan kontribusi naiknya produk sapi ekspor. Tren 3 tahun terakhir sejak beliau menjabat, ekspor sapi di Kupang itu, di NTT itu turun. Beliau sangat kesal, sangat kecewa dengan, padahal
banyak sekali dokter-dokter